Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta khitanu fil bahri rawahu Ibnu Abdil Bar. Artosipun an Anas bin Malikin utawi hadis menika bersumber saking Anas bin Malik radhiyallahu mugi-mugi sampun ngridani Allahu sapa Allah ngridani anhu sangka Anas bin Malik anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring rahmat Allah sapa Allah paring rahmat alaihi dumateng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Kalau sampun dawuh sapa Nabi, talabul ilmi menuntut ilmu faridatun itu wajib, suatu kewajiban ala kulli muslimin, wajib atas setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Wa inna talibal ilmi mongko sak temene orang yang menuntut ilmu yastaghfiru bakal memintakan ampun lahu marang talibul ilmi, memintakan ampun sapa kullu syai'in sedaya makhluk ciptaane Gusti Allah hatta khitanu bahkan ikan-ikan fil bahri yang hidup di air laut. Rawa wis ngriwayatno ing hadis ngriwayatno sapa Ibnu Abdil Bari, Imam Ibnu Abdil Bar. Hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam laut. Hadis riwayat Abdul Bari. Para hadirin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula wau kula paringi judul inggih menika bab kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Dados sampean menawi badhe nyembah marang pangeran sampean, yaiku pangeran Gusti Allah, mongko sampean kedah dipun dasari kanthi ilmu. Jare Gusti Allah, temen lu aja sampai sembrono sampean, nek nyembah aku kudu digandengi kelawan ilmu. Sebab nek kapan sampean nyembah marang aku Gusti Allah dadak kadi ilmu ni bubrah bejat ora kerit, bakal dadi perkara ibadahe iso gak cocok, iso gak tepak, iso gak bener, ujung-ujunge mboten diterima sebab ibadahe tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Gusti Allah. Pramila saking menika dhewek selaku tiyang Islam lanang wedok menika dipun paringi kewajiban kudu gelem golek ilmu, khususe ya ilmu fikih. Sebab ilmu fikih iki ilmu sing ngewerohi kados pundi carane dhewek nyembah marang Gusti Allah. Dadi Gusti Allah iku disembah nganggo cara ilmu, khususe ilmu fikih. Nek kapan dibahasakan ilustrasi gambarane kados mekaten. Kuwi nek kapan nyembah aku marang Gusti Allah,
mongko ojo sembarangan panggonan, golek panggonan sing tepak. Oleh apa ya politik menyembah aku, nyembah pangeran. Gak sembarang panggonan sing kok panggone nganggo nyembah aku ku ana panggonan khusus sing jenenge masjid utawa mushola. Dadi nek kapan garek sempurna nyembah marang pangeran, golek masjid, golek mushola, ya iku panggonan sing bener urusan nyembah marang pangeranmu. Semono uga sampean kapan nyembah marang Gusti Allah, sembarange wis ditata mbari Gusti Allah, wis diatur, wis ditepak-tepakno menungsane karek melajari terus karek mempraktekno. Dadi kapan nyembah Gusti Allah waktune wis ditata mbari Gusti Allah, gak iso sembarang waktu. Golek waktu maghrib, golek waktu isya, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, yaiku waktu-waktu sing bener sing tepat. Lamun sampean pik nyembah marang pangeran aku Gusti Allah. Semono uga nek kapan sampean pik nyembah marang Gusti Allah, syarat rukune ya tepakno. Wudune kepiye wis bener ta? Sujud rukuke wis tepak ta? Lah ngerti ngono-ngono iku sebab jalaran belajar ilmu fikih. Nek kapan gak belajar ilmu fikih, rukuk sujud gak tepak, wudune gak tepak, carane sembayang gak bener, sebab ilmune nyembah marang Gusti Allah menika kategori dalam ruang lingkup ilmu fikih. Pramila saking menika penting sangat belajar ilmu fikih itu supaya ibadah kita menjadi benar dan supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku maksudnya judul kula. Lajeng hadisnya kula paringi penjelasan kados mekaten. Bapak Ibu hadirin, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang paling wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu yang berkaitan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan mempelajari ilmu fikih, seseorang akan mengetahui bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara menjalankan puasa, zakat, dan haji yang benar. Tanpa belajar ilmu fikih, seseorang bisa saja melakukan ibadah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap hari. Namun untuk melaksanakan sholat dengan benar, seseorang harus mengetahui syarat-syaratnya, harus mengetahui rukun-rukunnya, dan harus mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Semua itu dipelajari dalam ilmu fikih. Jika seseorang tidak mempelajari ilmu tersebut, maka bisa jadi sholat yang ia lakukan tidak sah karena salah caranya. Dengan belajar ilmu fikih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia lakukan dengan benar, sehingga ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sering mengatakan bahwa ilmu adalah syarat diterimanya amal. Amal yang dilakukan tanpa ilmu seringkali tidak sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, dalam Islam seseorang dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu sebelum beramal. Dengan ilmu
seseorang dapat mengetahui mana yang diperintahkan dan mana pula yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama menekankan bahwa setiap muslim wajib mempelajari ilmu, khususnya ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah yang ia lakukan. Misalnya, ketika seseorang telah balik, maka ia wajib mengetahui tata cara bersuci, wajib mengetahui bagaimana sholat yang benar. Ketika seseorang memiliki harta yang cukup untuk zakat, maka ia wajib mempelajari hukumnya zakat. Ketika seseorang ingin menunaikan ibadah haji, maka ia wajib mempelajari manasik haji agar ibadahnya benar. Dengan mempelajari ilmu fikih, ibadah yang kita lakukan akan lebih benar, lebih sempurna, dan lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas yang isinya tentang kewajiban menuntut ilmu ialah mengingatkan kita bahwa belajar agama adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam laut, seluruhnya ikut serta mendoakan kebaikan baginya. Nah, kesimpulannya, menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terutama ilmu yang berkaitan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu fikih. Dengan ilmu fikih inilah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga ibadah kita diterima di sisinya. Kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.